Assalamualaikum teman-teman YouTube. Setelah sebelumnya saya membagikan pengalaman saya mengerjakan tes TKD BUMN 2023, kali ini saya mau membagikan pengalaman saya mengerjakan tes bahasa Inggris FHCI BUMN 2023. Sekaligus saya akan memberikan tips dan trik agar teman-teman lancar mengerjakan tesnya. Pertama, buka email kalian yang berisi pengumuman dapat melanjutkan ke tahap tes bahasa Inggris. Di sana terdapat jadwal pelaksanaan tes teman-teman. Mohon buka link tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Pada email ini juga berisi username dan password untuk login ke tempat tesnya. Oke, sekarang kita klik tesnya. Kita klik masuk ke halaman login. Berikut adalah tampilan awal setelah kita membuka halaman tesnya. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan kamera pada laptop. Teman-teman pilih allow atau mengaktifkan kameranya. Setelah berhasil mengaktifkan kamera, teman-teman akan diarahkan ke halaman berikutnya. Halaman ini meminta teman-teman untuk melakukan sharing layar teman-teman. Teman-teman klik share screen atau bagikan layar. Setelah berhasil melakukan share screen, maka teman-teman bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman ini berisi tentang ketentuan pelaksanaan online test yang intinya teman-teman tidak boleh melakukan kecurangan, serta di sini juga diberitahu passing grade untuk kelulusan tes ini, yaitu untuk tes bahasa Inggris nilainya harus minimal 450. Setelah menyetujui ketentuan pelaksanaan online test, teman-teman akan diarahkan ke halaman berikutnya. Halaman ini adalah halaman login untuk masuk dalam tesnya. Silahkan teman-teman memasukkan email teman-teman serta password yang telah dikirimkan ke email teman-teman. Setelah itu, login ke halaman berikutnya. Di halaman ini, teman-teman sekali lagi diminta untuk menyetujui persyaratan tes online ini. Klik setuju dan mulai tes. Pada halaman ini berisi petunjuk pelaksanaan keseluruhan tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris berisi 3 section, yaitu pertama tentang structure, yaitu pilihan ganda untuk mengisi titik-titik. Kedua, written expression atau error recognition, yaitu memilih kata yang tidak tepat pada suatu kalimat. Dan yang terakhir, reading section atau menjawab pertanyaan dari paragraf yang diberikan. Section yang pertama mengenai structure atau mengisi titik-titik yang kosong pada sebuah kalimat. Contohnya di sini, the region bla bla bla, the election by a landslide. Nah, di sini jawabannya adalah A, won. Untuk section structure ini berisi 20 soal dan diberikan waktu 15 menit. Artinya, teman-teman harus bisa menjawab satu soal maksimal 45 detik. Tips saya adalah teman-teman belajar grammar agar bisa menjawab pertanyaan pada section ini. Langsung aja kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman baca dan jawab yang menurut teman-teman benar. Kita lanjut ke section berikutnya ya. Section written expression atau error recognition adalah kita diminta mencari kata yang tidak tepat pada kalimat. Contohnya, the fourth string on a violin are tuned in fifth. Nah, jawabannya adalah B, string. Sama dengan section sebelumnya. Pada section ini, kita juga diberikan 20 soal dan waktu 15 menit. Tipsnya, teman-teman juga sering-sering latihan grammar ya. Langsung kita lihat soalnya. Silahkan teman-teman pilih jawaban yang menurut teman-teman benar ya. Nah, di sini juga teman-teman harus hati-hati karena pilihan ABCD-nya juga ngacak. Jangan sampai jawaban teman-teman benar jadi salah karena pilihan gandanya tidak berurutan. Oke, kita lanjut ke section berikutnya ya. Section terakhir mengenai reading section. Jadi, kita diberikan bacaan, kemudian berisi beberapa soal yang mengacu pada bacaan atau artikel tersebut. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nitrogen fixation is a process bla bla bla.
the opposite process bla bla bla. Contohnya, which of the following could be best title for this passage? Jawabannya adalah C. Nah, pada reading section ini berisi 45 soal dan diberikan waktu 50 menit. Artikelnya kalau tidak salah berjumlah 7. Jadi satu artikel berisi kurang lebih 6 sampai 7 pertanyaan. Nah, tips untuk mengerjakan pada section ini adalah teman-teman jangan sampai kehilangan ritme pengerjaan. Tadi itu saya teledor mengerjakan 2 section sampai 30 menit karena melihat waktu yang masih banyak. Padahal jumlah soalnya juga banyak. Jadinya soal-soal berikutnya jadi terburu-buru. Oke, langsung aja kita lihat soalnya. Nah, ini paragraf satunya ya teman-teman, Boyana Kirch bla bla bla. Paragraf 2-nya, the first construction bla bla bla. Dan paragraf seterusnya. Dan yang ini adalah soalnya ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih jawaban yang menurut teman-teman benar ya. Di artikelnya kita juga dikasih petunjuk baris berapa di sebelah kiri. Hal tersebut memudahkan kita untuk menjawab soal-soal yang menanyakan pada baris-baris tertentu. Nah, setelah selesai tes, sama seperti TKD, kita juga bisa langsung lihat hasilnya. Untuk tes bahasa Inggris juga tidak terlalu lama, hanya 1,5 jam. Langsung saja kita lihat hasil online tesnya. Alhamdulillah nilai saya 436. Saya tidak lulus karena nilai saya di bawah passing grade 450. Walaupun tidak lulus, teman-teman tidak boleh patah semangat. Semoga bisa berhasil di kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian pengalaman saya yang sudah mengerjakan tes bahasa Inggris. Semoga pengalaman saya bisa membuat teman-teman lebih menyiapkan diri untuk teman-teman yang belum melaksanakan tes. Jangan lupa like dan subscribe ya channel kami, agar channel kami terus berkembang. Terima kasih.